Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Bisa Putri, NIM 22305287, mahasiswa PPG Perjabatan Kimia 2022, LPTK Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan best practice saya selama PPL 1 dengan judul Pembelajaran berbasis problem-based learning dengan menggunakan media game sederhana dalam meningkatkan kolaborasi dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Di mana pelaksanaannya itu pada SMA Pertiwi 1 Padang pada 21 Februari 2023 di kelas 10 MIPA 3. Materinya tata nama senyawa kimia. Kemudian untuk latar belakangnya, yang pertama yaitu kemampuan kolaborasi peserta didik yang masih rendah. Yang kedua, penyampaian materi oleh guru yang kurang menarik dan masih banyak ceramah. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan media dalam proses pembelajaran. Kemudian terakhir, pembelajaran yang monoton. Kemudian berdasarkan hasil observasi pada siklus pertama, yaitu didapatkan hasil yang pertama banyak peserta didik yang tidak berkontribusi dalam kelompok. Seperti misalnya saat mengerjakan LKPD, hanya peserta didik yang cewek yang mengerjakan LKPD tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak antusias dan cenderung pasif. Peserta didik yang belajar hanya peserta didik yang tempat duduknya berada di depan. Kemudian yang ketiga, sibuk dengan aktivitas lain. Selanjutnya, faktor penyebabnya. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau pembelajaran masih teacher center. Kemudian pembelajaran cenderung monoton dan keterbatasan sarana dan prasarana seperti yang kami alami di SMA Pertiwi. Untuk infokus saja itu cuma satu untuk semua SMA. Untuk semuanya cuma satu infokus. Jadi karena faktor tersebut sehingga didapatkan solusinya menerapkan model pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu model problem-based learning. Kemudian membuat media pembelajaran berupa kartu game, dan terakhir menerapkan metode game. Selanjutnya untuk pelaksanaan pembelajarannya itu ada 3 plan dusi. Yang pertama plannya. Plan ini kami laksanakan dengan guru pamong sebelum melaksanakan Kemudian untuk plannya sendiri bisa di-scan barcode-nya pada ini. Kemudian untuk pelaksanaannya itu menggunakan model problem-based learning, di mana sintaknya itu orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan terakhir menganalisis dan mengevaluasi. Sehingga didapatkanlah hasil 86% siswa aktif dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil yang terobservasi bahwa sebanyak 86% siswa terlihat aktif dan sudah berkolaborasi dalam kelompoknya. Hal ini dengan ditandai dengan aktif bermain game dan aktif dalam bertanya jawab. Selanjutnya terakhir adalah refleksi atau C, di mana terdapat faktor keberhasilan. Yang pertama, peserta didik aktif dalam proses pembelajaran menggunakan metode game, meningkatkan kemampuan kolaborasi dari peserta didik. Kemudian kendala yang dihadapi, yang pertama, waktu pembelajaran yang terjeda oleh jam istirahat, sehingga hal ini membuat waktunya tidak optimal. Kemudian yang kedua, media tidak bisa dipakai jangka panjang karena media ini hanya berupa media sederhana. Kemudian untuk solusinya itu membuat media yang bisa dipakai jangka panjang, seperti misalnya dari styrofoam atau kartu game yang lebih bagus. Sekian dari saya Asyia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Silakan ini. Perkenalkan, nama saya Lili Sukila. Di sini saya akan menanggapi poster yang telah disajikan oleh Rizka. Di sini saya melihat kalau
belakang, kemudian kontur dan solusi itu kurang jelas. Sebaiknya backgroundnya itu agak warnanya agak disesuaikan agar tulisannya lebih mudah dibaca. Kemudian susunan informasi yang disajikan di dalam poster sebaiknya lebih diurutkan agar lebih informatif dan mempermudah orang yang melihat poster untuk memahami. Nah, mungkin sekian saran dari saya, dikembalikan kepada penyaji. Baik, terima kasih Winnie. Di sini saya akan menanggapi langsung. Terima kasih Winnie untuk sarannya, akan diterima dan akan diperbaiki untuk perbaikan poster untuk kedepannya. Selanjutnya, Kak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Reska. Di sana kan ada hasil observasi pada siklus pertama, yaitu banyak peserta didik yang tidak berkontribusi dalam kelompok. Itu bagaimana Reska melihat datanya gitu, sehingga nanti bisa dikompar dengan hasil pembelajaran siswa pada diagram pie di bawah. Terima kasih. Baik, saya akan menanggapi langsung. Untuk hasil observasi pada siklus 1 itu ambil berdasarkan angket observer sebelumnya, yang mana pada hasil angket observer itu banyak peserta didiknya tidak berkontribusi. Hal itu ada juga faktanya, ada fotonya, bahwa peserta didik tersebut hanya yang cewek yang mengerjakan LKPD-nya, sementara yang cowok-cowoknya hanya bermain handphone. Kemudian dari hasil itulah nanti pada siklus kedua diterapkan metode Gemini, sehingga untuk hasilnya itu kemampuan kolaborasi peserta didiknya itu meningkat. Dilihat dari partisipasi mereka berkolaborasi di kelompok dan mengerjakan game ke depan kelas. Hanya itu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Granda, mungkin tidak jauh berbeda dengan Winnie. Ingin mengomentari poster yang telah disampaikan. Mungkin pada bagian judul latar belakang bisa dibuat dengan tulisan warna biru, karena kan kalau di sini tidak terlihat ya tulisan yang ada di kotak itu. Mungkin sudah diganti dengan warna yang lebih terang. Ya. Segitu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih kepada Kak Adi Soliranda untuk saran perbaikan ke depannya. Saya terima dan akan saya perbaiki. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.